This is Sean Lin from CNA here at the Indonesian Economic and Trade Office to Taipei to interview Representative Iqbal Sofwan on the Indonesian Independence Day. Mr. Iqbal, as you know, Indonesia is an important trade partner of Taiwan, ranking as the 13th largest trade partner since 2022. Does IETO have any plans to further expand bilateral trade? What do you hope to achieve in 2024? Ya, tentu saja KDI atau IETO terus melakukan progres dan tingkat kemajuan untuk perkembangan ekonomi antara Indonesia dengan Taiwan. Tidak hanya dalam konteks New Southbound Policy, sebelum itu pun hubungan antara Indonesia dengan Taiwan telah terjalin dengan erat. Namun sejak adanya New Southbound Policy ini, kita lebih mendapatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Taiwan. Oleh karena itu, dalam konteks kemajuan hubungan baik itu dagang, investasi maupun kebudayaan, itu terus melakukan komitmen terkait dengan hubungan antara Indonesia dengan Taiwan. Indonesia is the second largest source of international students in Taiwan, with more than 20,000 students. Yes. As Taiwan is a powerhouse in the semiconductor industry, are there any plans by the Indonesian government to encourage more Indonesian students to study for semiconductor-related degrees in Taiwan? Yeah, for semiconductor, of course, we have a roadmap to send our students to come to Taiwan. Even though right now we only have around 20 Indonesian students that focus on semiconductor study in all over Taiwan University. Jadi ke depan pemerintah Indonesia itu akan memperbanyak more of Indonesian students to come to Taiwan and specifically to get the semiconductor. So I wonder, what is the Indonesian government's stance on the Ministry of Agriculture's bid to add 8,000 migrant agricultural workers? And would you personally like to see this proposal given the green light? Proposal ini terus kita pelajari karena kita sudah mengirimkan beberapa pekerja migran yang bekerja di agriculture. Tidak hanya itu, kita juga mengirimkan pelajar-pelajar atau mahasiswa dalam konteks intern di beberapa pusat agrikultur di Taiwan. Nah, ini terus kita monitor karena ada plus dan minusnya, tapi tentu saja kita di pemerintah Indonesia itu karena pemerintah Taiwan maju secara teknologi agrikultur, kita mengharapkan apa yang dikembangkan oleh pemerintah Taiwan itu bisa kita serap dengan adanya program-program, utamanya di program magang tentu saja. Itu terus kita kembangkan ke depan. Mr. Iqbal, as you may have heard, India and Taiwan are going to use direct hiring and agency dual-track system for recruiting Indian migrant workers in Taiwan. So I'm wondering if the Indonesian government also has a similar plan to employ a direct hiring system between Indonesia and Taiwan. Ya, kita terus mendorong direct hiring ini karena skema ini sangat menguntungkan bagi pekerja migran karena tidak ada lagi pemotongan-pemotongan yang dipotong oleh agen-agen ketenagakerjaan baik di Indonesia maupun di Taiwan. Tidak masalah. Faktanya adalah sejak 2019 sampai tahun 2024 ini, itu yang program direct hiring ini dari Indonesia itu baru sekitar 115 pekerja migran. Nah, kami baru saja berkomunikasi dengan pemerintah Taiwan untuk meningkatkan jumlah pekerja migran dalam skema direct hiring ini. Tidak hanya ditempatkan saat ini baru 3 perusahaan, ke depannya kita mengharapkan pemerintah Taiwan menyediakan perusahaan-perusahaan yang bisa menampung pekerja migran kita dalam skema direct hiring ini. Terkait dengan India, rencana pemerintah Taiwan untuk mempekerjakan direct hiring pekerja dari India, tentu saja ini menjadi kewenangan yang bisa dijalankan oleh pemerintah Taiwan. Namun kita, pemerintah Indonesia tentu saja siap juga menyediakan tenaga-tenaga profesional yang bekerja di beberapa sektor tenaga kerja yang ada di Taiwan.